Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Noval dipimpin untuk berdoa, Val. Sebelum mulai belajar pagi ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Noval. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kalian harus tetap mematuhi prokes yang ada dan tetap menjaga kesehatan diri kalian ya. Ya, Bu. Barusan saja Ibu mengecek nih presensi kalian di Google Form. Alhamdulillah sudah mengisi presensi semua. Nah ya, Ibu mau memastikan bagaimana kalau di Zoom hari ini semuanya sudah hadir, Pak Tres? Sudah, Bu. Sudah. Tapi di sini yang gambarnya tidak terlihat si Afi ya, karena memang kendala di jaringan. Ya. Ya. Ibu mau menyampaikan dulu nih tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian diharapkan dapat menghubungkan konsep refleksi gitu ya terkait dengan konsep matriks, dan kalian juga diharapkan dapat menentukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan konsep matriks. Nah, kalau untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kemarin, yaitu kompetensi dasar di 3.5 dan 4.5 hari ini. Atau sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu ke kalian nih. Sebelum kalian berpergian ataupun kayak kemarin sebelum kalian PTM, untuk memastikan penampilan kalian harus melakukan apa? Ngaca, Bu, ngaca. Ya, ngaca. Tapi nama lainnya apa? Bercermin. Bercermin, lebih tepatnya itu bercermin. Karena kalau kaca sama cermin itu maknanya sangat berbeda ya. Jadi lebih tepatnya itu bercermin. Nah, bercermin ini di dalam materi matematika, terkhususnya transformasi geometri, nama lainnya itu ialah refleksi. Jadi refleksi ini ketika kalian atau refleksi atau pencerminan ini ketika kalian bercermin, ada perubahan bentuk nggak? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Jadi refleksi atau pencerminan ini dia tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali ya, tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi sama persis apa yang kita tampilkan dengan bayangannya seperti itu. Nah, sebenarnya materi refleksi ini sudah kalian pelajari waktu di SMP di kelas 9 ya. Nah, tetapi di kelas 11 ini Ibu memberikan arahan ke kalian bahwa refleksi tersebut bisa menggunakan penyelesaiannya menggunakan persamaan matriks, dan di kelas 11 ini Ibu membatasi jenis-jenis refleksi itu hanya pada 7 jenis aja. 7 jenisnya itu apa saja? Seperti yang sudah Ibu sampaikan di bahan ajar atau modulnya. Kalau jenis refleksi itu yang pertama, refleksi terhadap sumbu X, yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga refleksi terhadap yang ketiga itu refleksi terhadap titik pusat atau O 0,0, yang keempat refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang kelima refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yang keenam refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang ketujuh atau terakhir itu ialah refleksi terhadap garis Y sama dengan K ya. Jadi totalnya 7 jenis refleksi ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini, cuma tidak semuanya karena Ibu membatasi di LKPD itu hanya ada 3 masalah gitu ya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi bahwa pembelajaran hari ini untuk menentukan hasil bayangan itu kita harus menggunakan persamaan apa anak-anak? Persamaan matriks, Bu. Ya, betul. Sebelum Ibu memulai Zoom hari ini, Ibu sudah posting kan di classroom kalian, di forumnya. Di forumnya itu ada pembagian kelompok. Di kelas ini terdiri dari 3 kelompok. Kemudian Ibu lampirkan link presensi dan link Zoom-nya. Setelah itu Ibu posting bahan ajar kalian tentang refleksi.
Setelahnya Ibu posting juga LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dilihat anak-anak LKPD kalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Di situ atau di LKPD-nya ada berapa masalah anak-anak? 3, Bu. Iya, ada 3 ya. Ibu jelaskan sedikit, ada 3 permasalahan. Yang pertama atau masalah 1 itu berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu terhadap sumbu X gitu ya. Masalah 1 berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu X. Kemudian masalah 2, refleksi terhadap garis apa? Y sama dengan X ya. Dan yang ketiga atau masalah ketiga itu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, di LKPD tersebut kalian diarahkan untuk menemukan persamaan matriksnya. Nah, jadi bisa juga kalian lihat bahan ajar sebagai acuan kalian di dalam mengerjakan LKPD-nya untuk menemukan persamaan matriks. Ya, sudah paham untuk pengerjaan LKPD anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi kalian nanti akan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian masuk ke breakout yang sudah Ibu siapkan, ya, yang sudah Ibu siapkan di sini. Kalau kelompok 1 masuk ke breakout kelompok 1, kelompok kedua masuk ke breakout kelompok kedua, dan kelompok ketiga masuk ke breakout kelompok ketiga. Jadi di breakout tersebut kalian bisa diskusi dan nanti Ibu akan masuk untuk bertanya ke kalian ada kesulitan apa atau sudah sampai mana pembelajarannya atau sudah sampai mana pengerjaan LKPD-nya. Seperti itu ya. Sudah siap untuk berdiskusi anak-anak? Siap, Bu. Sudah, oke. Ini Ibu ganti namanya dulu, nama kelompoknya. Nama room dari kelompoknya. Bahkan kalian masuk ke room masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Waalaikumsalam, Afi. Ini, Bu, saya mau nanya. Yang dengan konsep kesamaan matriks itu ditulisnya AX plus BY sama dengan X, lalu CX plus DY sama dengan min Y kan ya, Bu? CX Pada itu sumbu. untuk permasalahan yang keberapa? 1, Bu. 1, terhadap sumbu X ya? Min Refleksi X, terhadap ya, Bu. sumbu X ya. Coba Ibu lihat dulu, mengecek. Ya, mengecek. Tapi Afi sudah bisa mengumpulkan titik-titiknya kan? Bisa, Bu. Ya. Di situ ada berapa titik? Ada 1, 3, 4, 6, Bu. Ya, ada 6. Karena ada koordinat A sampai F ya. Iya, Bu. Lalu yang Afi tanyakan tadi dengan konsep kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Iya, Bu. AX plus BY sama dengan X. Lalu CX plus DY sama dengan min Y, Bu. min Y. Ya, betul sekali. Betul. Ya, betul. Oke. Lalu kamu ketemu apa? A-nya berapa, Vi? A-nya itu 1, B-nya itu 0, lalu C-nya itu 0, D-nya min 1, Bu. D-nya min 1. Oke. Jadi bisa ya kalian diskusi ya. Noval, diaktifkan kameranya, Val. Ini aktif, Bu, dari tadi, Bu. Oh, aktif. Oh, berarti jaringan ya? Iya, Bu. Lagi ujian. Iya, lagi ujian. Noval, bisa ya tadi bertanya sama Afi ya, Val? Bisa, Bu. Bisa, oke. Silahkan dilanjut diskusinya. Nanti kalau memang ada kesulitan, boleh ditanyakan kembali ke Ibu ya. Ibu mau masuk ke room yang lain. Oke, semangat. Terima kasih, Bu. Gimana anak-anak diskusinya? Lancar? Lancar, Bu, lancar. Lancar. Nah, coba untuk mengumpulkan informasi, Bu mau tanya dulu nih ke kalian ya. Di masalah 2 ada berapa titik yang kalian temukan? Di masalah 2. 5, Bu. Ada 5 ya, Dil. Titik apa sampai apa? A sampai E. Ya, A sampai E. Betul, sama ya, Dit ya.
Untuk menemukan konsep persamaan matriksnya udah bisa, Dil? Udah, Bu. Sudah. Lancar berarti ya, diskusinya lancar ya. Darius, lancar? Lancar, oke. Silahkan kalian lanjut diskusinya. Nanti untuk kelompok kedua mempresentasikan LKPD yang kedua ya, masalah yang kedua. Ya. Jadi kelompok kalian mempresentasikan LKPD permasalahan yang kedua. Oke, dilanjut diskusinya. Gimana anak-anak diskusinya di masalah 3? Gimana Ya, bisa. diskusinya? Bisa. Kalau di masalah ketiga ada berapa titik, Pak Tres? Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X kan? Iya, Bu. Nah, di situ titiknya ada apa aja. Totalnya ada berapa titik? Yang di tabel. Yang tabel kamu isi. Oh, ada 5 titik. Ya, dari titik A sampai titik apa? Dari titik A sampai titik E. Oh, oke, bisa ya. Lalu Iya, untuk menemukan konsep kesamaan matriksnya bisa yang AX plus BY itu? Ya, bisa, Bu. Oh, bisa, oke. Nanti kelompok kalian mempresentasikan LKPD masalah ketiga ya? Iya, Bu. Oke. Silahkan dilanjut untuk diskusinya. Ibu mau ke room yang lain ya. Semangat untuk diskusi. Gimana, Vi? Ada kesulitan lain selain yang tadi? Udah, Bu. Tidak ada ya? Lancar, Bu. Lancar. Nanti jangan lupa kalau sudah selesai diskusi, LKPD-nya diupload ke GCR untuk Ibu download dulu dan Ibu akan tampilkan pada saat kalian mempresentasikan. Jadi kelompok 1 mempresentasikan masalah 1 ya. Baik, Bu. Ya, yang mau presentasi Afi atau Noval? Saya, Bu. Apa? Afi, Bu. Afi. Saya, Bu. Ya, oke. Berarti Afi ya. Semangat untuk mempresentasikan. Kita masuk ke sesi presentasi. Sebelum ke presentasi, Ibu mau menginstruksikan atau memberikan arahan ke kalian bahwa di presentasi ini kan kita ada 3 masalah gitu ya. Ada 3 masalah. Nah, untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil LKPD masalah satunya. Untuk kelompok kedua mempresentasikan hasil LKPD masalah kedua. Dan kelompok ketiga mempresentasikan hasil LKPD masalah ketiga. Oke? Kalian sudah siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Siap, oke. Untuk yang pertama, kelompok 1 Afi ya, Vi? Iya, Bu. Ya. Nih, Ibu share screen. Mana tuh? Nih, Afi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afinul Habibah, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil LKPD yang sudah saya kerjakan. Anggota kelompoknya ada saya, Afinul Habibah, dan Noval Ferdiansyah. Oke, langsung ke masalahnya ya, Vi? Iya, Bu. Nah, ini. Pada masalah 1, cerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat kartesius di atas, didapatkan hasil titik awal A itu 1,1, bayangan titiknya 1,-1. Lalu titik awal B 3,2, bayangan titiknya 3,-2, C 6,3, bayangan titiknya 6,-3, D bayangan titik awalnya min 2,2, lalu bayangan titiknya min 2,-2. Titik awal E ada min 4,4, lalu bayangan titik E itu min 4,4. Titik awal F min 7,5, bayangan titik F itu min 7,5, Bu. Oke, lanjut ya. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum titik
AXY dicerminkan terhadap sumbu X akan mempunyai koordinat bayangan A aksen X, Y aksen. Misalkan matriks transformasinya C sama dengan AB, CB. A, X, Y dicerminkan terhadap C sumbu X. Maka hasilnya A aksen X, ini aksen. Dengan perkalian matriks, maka A, B, C, D, X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. A, B, C, D, X, Y sama dengan X min Y. Lalu AX plus BY sama dengan X, CX plus DY sama dengan min Y. Dengan konsep kesamaan matriks, maka AX plus BY sama dengan X, CX plus DY sama dengan min Y. AX itu dihasilkan mendapatkan 1, lalu BY sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan min 1. Maka didapatkan hasilnya A sama dengan 1, B 0, C 0, dan D 1. Ya, min 1. Dapat disimpulkan matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah C sama dengan 1, 0, 0, min 1. Sehingga secara umum dapat dituliskan formula matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, XY. Ya, oke. Terima kasih kembali. Sudah tepat ya pengisiannya. Semoga di kelompok lain juga sama. Sekarang untuk mempresentasikan masalah yang kedua. Silahkan kelompok kedua, Dila ya, Dil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu. Saya Nur Fadila, mewakilkan kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil KPD yang telah didiskusikan bersama kelompok saya, Aldi Trainer Fabian dan Darius Aryan Saputra. Oke, ini Ibu langsung ke masalah 2-nya ya. Ya. Pada pencerminan beberapa titik terhadap garis Y sama dengan X koordinat tersebut, didapatkan titik A dengan titik A min 1, min 5 dengan bayangan titiknya min 5, min 1. Titik B 3, min 5 dengan bayangan titiknya min 5,3. Titik C min 2,3 dengan bayangan titik 3, min 2. Titik D 0,4 dengan bayangan titik 4,0 dan titik E 2,4 dengan bayangan titiknya 4,2. Ya, oke. Nah, lanjut. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan mempunyai koordinat bayangan A aksen Y, X. Misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan A, B, C, D. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menjadi A aksen Y, X. Dengan perkalian matriks, maka A, B, C, D, X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. A, B, C, D, X, Y sama dengan Y, X. AX plus BY, CX plus DY sama dengan Y, X. Dengan konsep persamaan matriks, maka AX plus BY sama dengan Y, CX plus DY sama dengan X. Maka A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 0. Ya, oke. Lanjut ke bawah ya. Dapat disimpulkan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah C sama dengan 0, 1, 1, 0. Sehingga secara umum dapat dituliskan formula matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY. Oke, terima kasih, Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Patres. Nah, nih. Silahkan. Belum di-unmute ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, yaitu Patricia SN Gultom dan Arya Gilang, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 3. Langsung ke masalah 3 ya. Iya, Bu. Titik awal 5,-4 menghasilkan bayangan titik A aksen 4,-5. Titik awal 4,-2 menghasilkan bayangan titik 2,-4. Titik awal C-2,-2 menghasilkan bayangan titik 2,2. Titik awal D-3,1 menghasilkan bayangan titik D aksen -1,3. Titik awal E-4,3 menghasilkan bayangan titik E aksen -3,4. Oke, ke bawah. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan mempunyai koordinat bayangan A aksen min Y, min X. Misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan A, B, C, D. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan menghasilkan A aksen sama dengan X, Y, X aksen, Y aksen. Dengan perkalian matriks, maka A, B, C, D, X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. A, B, C, D, X, Y sama dengan min Y, min X. AX tambah Y sama dengan min X. CX plus DY sama dengan min X. Dengan konsep kesamaan matriks, maka AX plus BY sama dengan min Y. CX plus DY sama dengan min X. A sama dengan 0, dan B sama dengan min 1. C sama dengan min 1, dan D sama dengan 0. Ya, sekarang menyimpulkan. Dapat disimpulkan, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah C sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Sehingga secara umum dapat dituliskan formula matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah X aksen sama X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0, XY. Ya, terima kasih kembali Patres tulisannya. Nah, untuk sebagai bahan konfirmasi atau sebagai penguatan ke kalian, Ibu akan mempresentasikan ya, mempresentasikan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Sudah? Ya. Sebelum Ibu memulai paparan tentang refleksi ini, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Nah, di dalam pengerjaan kalian LKPD kan tuh ada persamaan matriks gitu ya. Nah, berarti di dalam pengerjaan untuk menentukan hasil bayangan refleksi, kita menggunakan operasi apa pada matriks? Perkalian. Ya, betul sekali, operasi perkalian ya. Nah, ini Ibu langsung paparkan aja. Refleksi atau nama lainnya itu pencerminan ya. Refleksi nama lainnya itu ialah pencerminan. Nah, selanjutnya, nah ini pasti kalian tahu nih. Ya, pasti kalian tahu gitu kan. Ini gambar apa? Cermin. Ya, gambar cermin. Bukan kaca, beda ya. Kalau cermin itu bisa kita bercermin, ada bayangannya, sedangkan kalau kaca itu jernih, bening, seperti itu. Nah, kegunaan cermin untuk apa? Bercermin. Ya, pasti untuk bercermin gitu ya. Nah, inilah definisi refleksi ya, definisi refleksi. Nah, refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan pencerminan. Ya, pencerminan. Kalian tahu, cermin kan seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, yang gambar sebelumnya ya, pasti di rumah kalian ada lah cermin. Biasanya kita nyebutnya itu untuk ngaca, tetapi lebih tepatnya menggunakan bahasa untuk bercermin gitu ya. Untuk bercermin. Nah, refleksi ini itu ialah memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar ya. Dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Nah, kalau definisi lain seperti ini lebih lengkapnya.
Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, refleksi disimbolkan dengan M kapital A. A-nya itu merupakan sumbunya. Misalkan dia terhadap sumbu X, ya berarti terhadap sumbu X gitu ya. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, ya berarti terhadap garis Y sama dengan X. Jadi A-nya itu dia merupakan sumbu cerminnya. Selanjutnya, sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Coba kok belum ya? Ini. Ini. Ya. Ini sini aja. Perlu kalian ingat, seperti yang awal tadi Ibu juga sudah sampaikan, refleksi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi apa yang kita cerminkan ya sama dengan bayangan yang kita dapatkan gitu. Kalau kita nih, ini kan gambarnya nih sama kayak di bahan ajar. Si anak perempuannya memakai baju warna hijau. Nah, ketika dicerminkan atau bayangannya, dia juga menggunakan warna hijau. Kalau celananya dia menggunakan warna biru. Ketika dicerminkan mendapatkan bayangannya juga warna biru seperti itu. Nah, kalau jaraknya sama, jadi ketika dia berjarak dengan cermin itu sebesar atau sepanjang 40 cm, bayangannya juga sama sepanjang 40 cm yang didapatkan. Jadi Ibu tekankan sekali lagi bahwa refleksi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan tidak juga mengalami perubahan ukuran ya. Sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham, oke lanjut ya. Nah, nih jenis-jenis refleksi yang sudah Ibu rangkum ke dalam tabel, tetapi itu sengaja Ibu kosongkan. Kenapa? Karena sebagai tugas individu kalian tadi. Jadi yang sudah kalian dapatkan di LKPD kan ada 3 ya. Terhadap sumbu X, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X. Kalian sudah dapatkan persamaan matriks transformasinya. Nanti di dalam pengerjaan soal juga harus menggunakan persamaan matriks transformasi ya, jangan lupa. Ibu ulangi lagi ya, untuk jenis-jenis refleksi itu ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama refleksi terhadap sumbu X, yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga refleksi terhadap titik asal O atau 0,0, yang keempat refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang kelima refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yang keenam refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir itu ialah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini sengaja memang Ibu kosongkan ya, barisnya itu kan kita belum mendapatkan, tetapi sebagai tugas individu kalian boleh mencarinya sesuai dengan masalah yang contoh di LKPD-nya, nanti ketemu deh nih keempat persamaan matriks transformasi. Jadi ketika kalian sudah menemukan persamaan matriks transformasinya, tinggal langsung kalian gunakan aja di dalam soal nanti kalau ada soal ya. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham? Terakhir, sebagai evaluasi pembelajaran hari ini ada evaluasi refleksi. Itu kali ini Ibu menggunakan quizzes ya. Totalnya ada 5 soal. Di mana soal itu kan waktunya 2 menit. Ibu kasih setiap soal 2 menit. Jadi kalian hanya mengerjakan waktunya 10 menit. Dan linknya juga Ibu udah posting di Classroom ya. Sudah bisa join belum di quizzesnya? Bentar, Bu, dicek dulu. Ya, coba dicek ya. Sudah bisa kalian kerjakan ya. Iya, Bu.
Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam ya. Ini ternyata kok pada banyak yang salah ya. Salah satu. Ya, si Afi salah satu, Dila salah satu, Darius salah 3. Nah, Pak Tres nih nggak teliti ya, Tres? Iya, Bu. Nanti perbaikan atau remedialnya dikerjakan dengan teliti ya. Akan Ibu share juga kok di Classroom untuk sebagai remedial kalian. Soalnya masih sama ya, soalnya sama, boleh kalian kerjakan ulang. Ini kenapa si Arya Gilang nggak masuk ke Quizizz? Karena dia bermasalah di handphonenya, jadi nanti ikut yang remedial aja. Untuk Nur Fadilah dan Afi, selamat ya. Kalian udah dapat nilai 80 gitu, udah di atas KKM. Semoga kedepannya kalian bisa mendapatkan nilai 100. Nah, ini Ibu stop share ya. Ibu stop share. Sudah muncul untuk yang evaluasi refleksi tadi, alhamdulillah udah. Sebenarnya kalian sedikit, ya sekitar 50% itu udah pada bisa ya. Cuma mungkin karena pakai Quizizz, jadi seakan-akan terburu-buru. Jadi kalian mengerjakannya tuh asal ngeklik gitu kan, atau tidak teliti di dalam mengkliknya. Karena hampir-hampir sama Ibu bikin pilihannya. Jadi nanti Ibu akan posting remedial untuk kalian, soalnya sama dengan yang tadi. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya lebih teliti lagi. Ya, walaupun waktunya berjalan, tapi nggak apa-apa, kalian kerjakan dengan teliti. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai 100 atau 80 gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi tentang rotasi. Bisa kalian pelajari dari LKS yang sudah didapatkan dari sekolah, atau dari internet juga boleh, maupun dari sumber lain, untuk mempersiapkan diri kalian di pertemuan selanjutnya. Tentunya sama seperti hari ini, di awal akan Ibu posting kembali bahan ajar dan LKPD mengenai rotasi. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tolong dipimpin doa terlebih dahulu, Naufal. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, angka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Noval. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di pertemuan kali ini bisa terserap dengan baik di kalian, dan kalian bisa menemukan hasil bayangan lebih jelas lagi, ya, lebih teliti lagi di dalam mengerjakan soal. Dan jangan lupa, kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian ya. Terima kasih atas partisipasinya di dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Bu Fitri. Ya, terima kasih kembali.